Halo, selamat siang sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah atau yang sedang beraktivitas bekerja. Kembali lagi bersama program kita di e-kanal Simpadu PMI. Di siang hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit saja, berbincang-bincang santai dengan narasumber salah satu peserta pelatihan kerja ke luar negeri di sektor konstruksi di BLK Kediri. Beliau juga pernah sedang mengikuti seleksi bekerja ke Taiwan formal dengan program Zero Cost di salah satu P3MI, yaitu PT Mulia Laksana Sejahtera. Bagaimana pengalaman dari narasumber kita atau kisah-kisahnya kita bisa dengarkan di konten kali ini, dan saya akan perkenalkan juga ada host dua. Perkenalkan, ada host dari podcast Ayo Kerja Jatim. Kita sapa Mbak Wanda. Selamat siang Mbak Wanda. Ya, selamat siang Mas Ferdi. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas Ferdi? Alhamdulillah baik juga. Mbak Wanda, kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan salah satu peserta dari BLK Kediri dengan program sektor untuk konstruksi, bekerja ke luar negeri juga. Dia juga punya pengalaman seleksi untuk bekerja ke Taiwan. Ya, oke. Kita langsung sahabat ya Mbak Wanda ya, narasumber kita. Oke, ya, selamat siang Mas Uma. Selamat siang Mbak Wanda, Mas Ferdi. Ya, bagaimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Ya, gini Mas, kita ngobrol-ngobrol santai aja sambil sharing. Saya juga pengen tahu sih, maksudnya pengalamannya Mas tentang pelatihan konstruksi di BLK Kediri itu seperti apa pengalamannya Mas? Oke, sebelumnya saya ucapin makasih ya buat waktunya nih dari Mas Ferdi dan juga Mbak Wanda ya. Nah, perkenalin, saya Suma Wardana, biasa dipanggil Zuma. Nah, kalau bercerita tentang pengalaman selama mengikuti pelatihan konstruksi di BLK Kediri, beberapa hal yang mungkin saya ingin sampaikan. Itu yang pertama tentang pelaksanaannya. Nah, dari awal sebenarnya itu sudah cukup sangat baik dikatakan, karena mengingat pelatihan konstruksinya sendiri itu ternyata baru pertama kali diselenggarakan dari BLK Kediri. Nah, selain itu juga kesempatan ini merupakan sebuah peluang yang sangat baik, terutama bagi teman-teman yang ada di Kediri khususnya dan se-Jawa Timur, yang mana kita harap pelatihan ini tidak hanya berjalan sekali tapi juga bisa berkelanjutan untuk di tahun-tahun selanjutnya. Jadi bisa membuka peluang bagi teman-teman yang pengen mendapatkan kompetensi dalam bidang yang diinginkan melalui pelatihan yang dilaksanakan dari BLK Kediri atau BLK se-Indonesia sih tepatnya seperti itu. Jadi untuk pelaksanaannya sendiri itu dari awal kita sudah mendapat fasilitas seperti pelatihan gratis, kemudian teman-teman juga mendapatkan asrama gratis, ada konsumsi gratis, dan yang terpenting buat saya itu adalah kita dapat kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi secara gratis. Dan saya pikir ini suatu peluang yang sangat bagus buat teman-teman yang pengen mengembangkan kompetensi yang dimilikinya melalui BLK Kediri. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Terus saya juga pengen tahu sih Mas, ada nggak sih masukannya Mas Zuma untuk pelatihan kerja di BLK Kediri? Nah, gini, yang dimaksud ini apa sih yang perlu ditingkatkan untuk BLK Kediri ini? Mohon maaf Mbak Wanda, ini sinyalnya agak keputus di saya. Oh ya, gini,
Saya ulangin ya. Ada nggak sih masukan dari Mas Zuma untuk pelatihan kerja di BLK Kediri ini? Apa yang harus ditingkatkan untuk BLK ini menurut Mas Zuma? Oke. Berbicara tentang masukan, jadi selama saya dan teman-teman mengikuti pelatihan itu semuanya sudah berjalan cukup baik, sangat baik. Hanya saja beberapa masukan itu terkait dengan komunikasi, yaitu tentang penyelenggaraannya yang menurut saya itu kita harus lebih terbuka informasinya, terutama misalkan di awal itu kan informasi yang beredar itu melalui brosur itu sangat minim sekali didapatkan dari teman-teman, sehingga hingga pelatihan dimulai pun itu teman-teman masih bingung gitu, ini seperti apa sih detail step by step untuk pelaksanaannya dari awal kita mendaftar kemudian hingga mengikuti pelatihan, dan setelah pelatihan untuk follow up-nya sendiri itu seperti apa begitu. Nah, mungkin ke depan ini bisa diperbaiki atau lebih dimatangkan karena ini masih awal, jadi saya dan teman-teman peserta pelatihan itu masih memaklumi. Nah, tapi harapannya hal-hal seperti ini ke depannya kalau misalkan diadakan kembali pelatihan yang sama, ya kita berharap ini bisa ada titik terang terutama dalam pelaksanaan step by step, hingga mungkin dari awal teman-teman seleksi untuk mengikuti pelatihan, setelah pelatihan seperti apa, kemudian setelah nanti mendapatkan seleksi untuk ke negara tujuannya itu seperti apa. Nah, mungkin bisa lebih jelas dan lebih detail. Nah, mungkin kalau dari saya dan teman-teman seperti itu sih ya sampai hari ini, karena kita terhitung dari pelatihan kita kan sudah selesai awal November. Nah, kita juga maklum sih mungkin terkendala masalah pandemi dan juga lain sebagainya. Jadi dari selesai kita pelatihan sampai seleksi di PT kemudian sampai pengumuman itu kan butuh waktu yang lama, kita juga maklum gitu. Namun harapannya untuk masalah komunikasi sehingga saya dan teman-teman itu bisa mendapatkan informasi yang cukup menenangkan gitu. Jadi harapan ke depan buat BLK atau mungkin pihak terkait itu bisa lebih dimatangkan kembali untuk pelaksanaan pelatihan, atau mungkin pelatihannya ini akan berjalan seperti apa ke depan, kurang lebih seperti itu. Oh iya, terima kasih Mas Zuma untuk masukannya. Di sini juga sudah bergabung dengan Mas Haikal. Hai, selamat siang Mas Haikal. Mas Haikal. Ya. Halo. Halo. Bisa dengar suara saya, Mas? Bisa. Halo Mas Haikal, bagaimana kabarnya Mas Haikal? Sehat ya? Alhamdulillah, baik. Gimana Mas kabarnya, Mas Ferdi juga? Alhamdulillah saya juga sehat. Serta mbaknya juga. Ya, alhamdulillah sehat Mas Haikal. Oke. Ya. Mas Haikal, ini ada Mas Zuma, dia dari peserta BLK Kediri yang juga lagi mengikuti seleksi Mas di PT MLS. Sama, ini Mas Haikal juga dari PT MLS Mas Zuma. Siap. Oke. Salam kenal Mas. Ya, sama-sama Mas Haikal. Saya dari Kediri Mas Haikal. Oh, nggih, salam kenal. Mas, ini ada Mas Haikal, ada mungkin Mbak Wanda mau bertanya. Oke, siap. Oke. Mas Haikal, ini Mbak Wanda mungkin mau bertanya kisah-kisahnya Mas Haikal, pengalamannya Mas Haikal yang mungkin sekarang kan udah mau berangkat ya, karena udah mengikuti PAP, pembekalan akhir pemberangkatan. Monggo Mbak Wanda. Iya, ya, halo. Selamat siang Mas Haikal. Halo. Mas, pengalamannya Mas Haikal daftar kerja ke luar negeri itu gimana pengalamannya Mas tentang pendaftaran kerja ke luar negeri itu?
Ya, jadi awal-awalnya ya gini ya Mbak ya. Saya kan sudah punya istri. Istri saya sudah di Taiwan. Nah, jadi saya berpikir ingin kerja di situ mumpung masih muda kan. Jadi masih mampu untuk mau bekerja di Taiwan, ya saya akhirnya daftar gitu loh. Nah, daftarnya itu melalui, pertama itu saya nyari-nyari di browser-browser untuk pemberangkatan ke Taiwan itu seperti apa, jalannya dari mana dulu, nyari PT resminya di mana. Jadi saya langsung menuju ke Simpadu itu. Saya bertanya-tanya, akhirnya ketemulah sama Mas Ferdi itu tadi. Jadi Mas Ferdi itu ngasih rekomendasi PT-PT resmi untuk pemberangkatan ke Taiwan. Dan Mas Ferdi pun juga udah menjelaskan bahwasanya ini Mas, prosesnya seperti ini, dan nanti untuk terkait administrasi atau apapun nanti berkaitan dengan bersangkutan dengan PT langsung, ya akhirnya bertemu dengan yang namanya PT MLS itu tadi Mbak. Awalnya dari situ sih sebenarnya. Oke. Begitu Mbak. Oh ya gitu. Kapan sih Mas Haikal mau berangkat ke Taiwan? Halo? Ya. Mas Haikal mau berangkat ke Taiwan ini kapan? Halo Mas, bisa didengar suaranya Mbak Wanda? Halo. Mas Haikal, pindah ke Mas Zuma dulu. Ya. Halo Mas Zuma. Gimana? Halo Mas Zuma. Mas Zuma. Halo Iya. Mas Zuma. Ya. Gini Mas, kita kembali lagi sama Mas Zuma. Saya mau tanya nih, pengalamannya Mas tentang mengikuti seleksi bekerja ke Taiwan dengan program Zero Cost. Gimana sih Mas pengalamannya Mas? Maaf Mbak, ini tadi suaranya hilang, suara bawah. Iya, suaranya putus-putus soalnya. Oh gitu ya ya. Ini saya kembali lagi sama Mas Zuma dulu ya, Mas Haikal. Saya mau tanya, ya, ini saya mau tanya pengalamannya Mas Zuma, pengalaman tentang mengikuti seleksi bekerja ke Taiwan dengan program Zero Cost. Gimana sih Mas pengalamannya Mas Zuma, bisa diceritakan? Oke, untuk pengalamannya sendiri itu saya kayak ngerasa ya senang itu pasti, karena kan kita kesempatan untuk cari yang zero cost itu emang sekarang itu sulit banget, apalagi kan mengingat kalau kita secara mandiri biayanya itu juga cukup besar. Iya. Jadi ketika kemarin kita dapat informasi nih dari Mas Ferdi ya, dari Disnaker Jatim, informasiin kalau ternyata ada peluang nih buat kita dan teman-teman ikut seleksi yang zero cost. Walaupun mungkin peluang kita untuk diterima atau ditolak itu kan pasti ada. Iya. Tapi setidaknya buat saya dan teman-teman yang kita kemarin sudah mengikuti pelatihnya dari awal kita kali dengan mengikuti seleksi, dan artinya ya kita tetap mengikuti apapun keputusan nanti dari pihak penyelenggara yang dalam hal ini yaitu PT MLS selaku penyelenggara program Zero Cost untuk ke Taiwan. Jadi kita sekarang juga lagi menunggu pengumuman hasil untuk penerimaan, dan harapannya sih kita dan teman-teman bisa melanjutkan, karena memang tidak dipungkiri bahwasannya untuk program Zero Cost sendiri kan pasti banyak peminat, dan selain itu juga ada persyaratan khusus yang kita harus penuhi, sehingga dari pihak Taiwan juga mereka mau mempertimbangkan apakah kita ini layak untuk diterima atau tidak, seperti itu. Tapi sejauh ini untuk prosesnya itu sangat baik, berjalan bagus, dalam artian komunikasi kita ke pihak penyelenggara itu juga lancar-lancar aja. Jadi harapannya sih ya semua berjalan lancar sampai nanti kita pengumuman, dan juga teman-teman yang diterima itu
bisa pemberangkatan seperti itu. Oh ya, untuk seleksinya ketat nggak mas? Ketat nggak sih mas untuk seleksi apa namanya program zero cost-nya itu? Kalau dibilang ketat ya ketat, tapi dibilang apa ya biasanya juga biasa. Artinya dari pihak penyelenggara sendiri itu sudah menjalankan sesuai prosedur. Kita ambil contoh beberapa tes seleksinya itu seperti tes fisik, kemudian juga ada tes tulis, ada tes psikologi, dan ini mungkin nanti kita akan sinyalnya Mas Huma ya. Interview user sudah sesuai dengan penjelasannya. Oke Mas Huma, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang kita beralih ke Mas Haikal. Halo Mas Haikal. Mbak. Ya, masih di tempat Mas? Halo. Ya. Oke, masih. Kayaknya ini Mas Haikal ini ya tanpa ekspresi. Kita di sini ngobrol-ngobrol santai. Oke, santai. Oke. Ya, biasa Mbak, teman di kamera nggak tahu soalnya. Aku di kamera itu. Oh, gitu. Ya, di sini aku mau tanya nih Mas sama Mas Haikal. Apa sih harapannya Mas Haikal yang ingin dicapai Mas Haikal kalau sudah bekerja ke Taiwan, itu apa harapannya Mas Haikal? Bisa diobrolin di sini Mas? Ya kalau singkatnya sih, namanya orang kerja di luar negeri ya Mbak ya. Ya tetap kita kerja di luar negeri sebagai karyawan, kalau bisa pulang dari luar negeri kita sebagai bos itu loh. Amin. Itu sih sebenarnya. Oke. Untuk simpelnya sih. Oke. Ini nggak sih Mas, dari Mas tahapan pertama itu ya sampai sekarang mau pemberangkatan, ada nggak sih susah senangnya dalam berproses untuk berangkat ke negeri? Ini bisa diceritain nggak sih Mas, gimana? Buat pengalaman untuk Mas Huma dulu juga Mas. Ini untuk sedikit informasi ya Mas ya. Mas Haikal ini Mas Huma daftar itu sebelum pandemi, sampai sekarang baru mau berangkat. Jadi hampir 2 tahun. Monggo singkat aja Mas Haikal, monggo biar buat pengalamannya Mas Huma juga. Oke Mas. Oh ya. Jadi gini ya Mas ya, ini kan dulu saya pernah di MLS itu sudah berapa ya, 2 tahunan itulah. Cuman kalau dibilang susah ya banyak susahnya, ya dramanya juga banyak, ya ada senangnya juga, gitu aja. Yang penting ya kembali lagi lah kepada dirinya masing-masing, bahwasanya kalian kuat mental dulu lah intinya. Intinya kuat mental dulu, ya sabar. Karena posisi kondisinya sekarang kan seperti ini Mas, jadi kita nggak bisa untuk minta seperti kita harus cepat berangkat atau apa, nggak bisa. Kita harus ngikutin sistemnya yang di Taiwan apapun yang di Indonesia. Nah sih gitu aja. Oke, berarti harus sabar ya Mas. Sabar. Bener-bener sabar, super sabar. Karena yang kita musuh kita ini sebenarnya ego sih Mbak. Maksudnya ego kita, terus gimana ya? Apalagi maaf ya, terkadang kita seperti yang ini di luar yang zero cost ya Mas ya, yang mandiri aja. Kita sudah bayar banyak-banyak seperti itu, kok ternyata kok sampai lama sekali, karena ya ego kita tadi dulu. Kita nggak pernah tahu sistemnya seperti apa, pengurusan atau apa pengurusan ke Taiwannya seperti apa. Ya akhirnya kita ngikutin ego kita sendiri, terjadilah yang namanya permasalahan atau apapun sebagainya gitu. Ruginya ke kita sendiri gitu loh. Makanya kalau kita pikir lagi, koreksi dirinya sendiri, ya sebenarnya ya kita harus sabar sih, sama kuat mental gitu aja sih. Sekarang saya mau tanya lagi sama Mas Haikal, apa sih? Punya nggak sih pesan-pesan? Maaf ya Mbak, suaranya nggak keluar. Ya, halo, bisa didengar? Ya, oke. Apa sih pesan-pesan untuk calon pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri? Pesan-pesannya Mas Haikal untuk calon PMI kita. Ya pesan-pesannya
kalau bisa difikirkan matang-matang dulu untuk bekerja ke luar negeri. Yang kedua, kalau bisa harus ada persetujuan ke orang tua atau keluarga bahwasanya ingin bekerja ke luar negeri, karena kan kita nggak deket nggak cepet gitu loh Mas, di Taiwan nggak cepet, jadi sekitar 3 tahun lah, itu udah lama loh. Jadi harus persiapin diri dulu, mantepin diri, harus nyalinya harus kuat, karena kalau udah di situ kita harus adaptasi lagi, karena nggak gampang lah itunya. Kecuali kalau yang udah berpengalaman sih udah biasa gitu loh. Kalau yang untuk non seperti kita ini pasti harus siap mental dulu sih di situ. Iya, oke. Jadi harus persiapkan diri lah intinya. Mas berangkat. Mas Haikal kapan sih mau berangkat ke luar negerinya? Jadwalnya kapan untuk kemarin kan ya, ini bukan apa ya, kemarin dapat bocoran aja sih sama si rekrutnya, karena kan di agensi saya kan inginnya kalau bisa saya duluan yang berangkat untuk agensi saya, yang masuk lingkup agensi saya, karena yang di MLS itu yang satu pabrik sama saya kan ada 1 orang, terus ada yang beda pabrik cuma satu agensi itu ada sekitar 5 orang. Jadi inginnya itu agensi yang saya dulu yang diberangkatin, insya Allah sih katanya sih Februari, tapi belum pasti juga sih, cuman kelihatannya insya Allah pertengahan Februari katanya. Alhamdulillah, semoga diberikan iya. Berangkat ya Mas. Ya, sekarang kita beralih sama Mas Zuma lagi. Oke. Ya. Halo Mas Zuma. Iya Mbak. Dengan pertanyaan yang sama kayak Mas Haikal tadi, apa sih pesan-pesannya Mas Zuma untuk calon pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri? Sesuai pengalamannya Mas Zuma, bisa diceritakan, kasih pesan-pesan? Kalau pesan ya mungkin tidak berbeda jauh ya dari yang disampaikan Mas Haikal tadi. Intinya yang pertama kita harus punya niat gitu. Niat kita buat kerja di luar negeri itu emang benar kita niat kerja atau sekedar ada hal lain gitu. Karena kalau misalkan beberapa teman-teman saya yang udah di sana itu kan mereka apa ya istilahnya berangkat, ada yang memang niatnya kerja, oke mereka bisa tahan, tapi ada yang hanya sekedar melepaskan masalah mereka di Indonesia gitu, mereka memutuskan untuk keluar. Nah itu banyak diantara mereka yang sampai di sana itu malah apa ya istilahnya mendapatkan hal yang lain gitu, karena niat dari awalnya itu udah beda. Jadi pesan saya yang pertama itu sih niat gitu kan. Nah yang kedua itu tekad teman-teman itu seperti apa sih gitu. Kalau memang tekadnya untuk keluar nyari uang atau mendapatkan penghasilan yang lebih besar, artinya tekad itu harus sesuai dengan usaha kita gitu. Jangan ada niat, ada tekad tapi usaha kita itu minim. Ya salah satunya mungkin tadi udah disampaikan sama Mas Haikal. Ya kalau kita modal uang juga itu nggak cukup gitu ya. Artinya modal sabar itu juga perlu, karena mengingat kita kerja ke luar negeri itu nggak sama kayak kita kerja di Indonesia, kita nyari kerja. Kita katakan kerja di Indonesia saja kita kadang butuh waktu yang lama gitu, sampai dari awal kita mendaftar sampai tahapan tes, kemudian interview, sampai kita diterima gitu. Apalagi yang memang notabene kalau kita kerja di luar negeri itu butuh persiapan lebih matang seperti itu. Jadi pesan saya buat ya siapapun di luaran sana, pastikan niat, tekad dan usaha teman-teman itu harus lebih besar dan sebanding. Ingat alasan kenapa kita harus bekerja ke luar negeri, ingat alasan kenapa kita harus mengambil resiko yang lebih besar gitu, karena kita juga punya tanggung jawab yang besar. Jadi saya pikir dengan alasan-alasan tersebut teman-teman yang nanti sudah sampai di tujuan, di awal-awal sampai di negara tujuan itu tidak mengalami culture shock, artinya bisa beradaptasi dengan baik. Bahwasannya oh iya niat di awal ini saya buat kerja, buat nyari uang, buat nyari pengalaman, dengan harapan ketika nanti selama di negara tujuan kita bisa benar-benar mengumpulkan, dan ketika kembali ke Indonesia itu sudah lebih baik, terutama dalam hal finansial atau ekonomi. Kurang lebih seperti itu. Oh gitu. Berarti di sini bisa saya petik untuk Mas Haikal sama Mas Zuma, kuncinya cuma yakin, sabar, dan semangat. Ya. Benar sekali. Iya. Dan untuk Mas Zuma, saya doakan semoga seleksinya lancar,
dan bisa berangkat untuk keluar Amin. negeri. Amin. Dan saya salut sama Mas Haikal dan sama Mas Zuma. Makasih. Ya. Oke, itu tadi bincang-bincang santai di siang hari ini antara Mbak Wanda dan Mas Haikal dan Mas Zuma. Oke teman-teman sahabat PMI yang ada di rumah dan yang beraktivitas, program kita e-kanal Simpadu PMI ini selalu menginformasikan, sharing ya, tentunya bagaimana bahwa bekerja ke luar negeri itu nggak mudah, banyak prosesnya yang harus dilalui. Jadi harus tetap optimis, sabar, jangan patah semangat. Kalau memang ada niatan, insya Allah pasti bisa lah bekerja berangkat ke luar negeri. Terima kasih ya Mas Haikal waktunya dan ya, Mas Zuma. Ya, makasih banyak Mas. Oke. Terima kasih Mbak Wanda, Mas Ferdi. Saya Ferdi undur diri. Dan saya Wanda Putri. Terima kasih banyak sekali lagi. Stay safe, stay healthy di masa pandemi ini. Oh ya, mohon maaf Mas Haikal, untuk mau berangkat ke Taiwan ini satu lagi ya. Apa perlu vaksin booster Mas? Gimana Mas? Kan ada vaksin booster ya untuk ketiga. Untuk Mas Haikal yang mau bekerja berangkat ke Taiwan, apa wajib vaksin booster apa 2 kali vaksin aja udah cukup Mas? Mungkin ada info. Kalau untuk itu belum ada pemberitahuan ya Mas. Tahu saya kemarin untuk PAP sih nggak ada pemberitaan vaksin ketiga. Karena kalau untuk ketika 3 hari sebelumnya mau berangkat, kita hanya disuruh untuk PCR aja sih Mas. Untuk saat ini. Oke. PCR tidak ada vaksin ketiga. Siap, terima kasih. Oke, itu tadi informasi tambahan terakhir. Jadi untuk bekerja ke Taiwan cukup vaksin 2 kali aja ya teman-teman. Informasi ini langsung dari Mas Haikal yang sebentar lagi mau berangkat ke Taiwan dan sudah mengikuti PAP, pembekalan akhir pemberangkatan. Oke, sahabat PMI semuanya, akhir kata saya undur diri. Tetap stay tune di program kita e-kanal Simpadu PMI dan ikuti terus konten-konten kita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam.